Shalom Sobat Koroik semuanya, apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Beredar di kalangan muslim, salah satunya yang sering berkuar-kuar adalah Babe Haikal, di mana dia mengatakan bahwa Yesus baru diangkat menjadi Tuhan di tahun 325. Waktu itu ada konsili Nicea. Teman-teman perlu tahu bahwa konsili adalah kumpulan atau sebuah pertemuan dari bapak-bapak gereja dan para teolog-teolog dari berbagai latar belakang gereja, di mana mereka berkumpul untuk membahas dan memutuskan hal-hal yang bersifat doktrin dan hal-hal praktis lainnya. Nah, kenapa mereka beranggapan bahwa Yesus baru diangkat menjadi Tuhan di tahun 325 itu, yaitu berdasarkan konsili Nicea tadi. Tetapi apakah benar Yesus baru menjadi Tuhan di tahun 325 itu? Nah, begini teman-teman. Kalau kita membaca Alkitab dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, maka kita akan menemukan bahwa Yesus telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Kitab-kitab Taurat, Zabur, kita bisa menemukan ayat-ayat di mana Yesus dinubuatkan. Lalu Yesus juga digenapkan. Nubuatan itu digenapkan dalam Perjanjian Baru, dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Yesus bukan manusia biasa, melainkan dia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, di dalam Yohanes 1, coba teman-teman baca, maka teman-teman akan menemukan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Sang Pencipta. Karena dikisahkan dalam Yohanes 1 tersebut bahwa Yesus terlibat dalam penciptaan. Yesus adalah firman yang hidup, firman yang menjadi manusia, dan dia ada sebelum segala sesuatu ada. Hal ini mengindikasikan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya kan? Jadi kalau kita mengatakan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan berlandaskan konsili Nicea tahun 325 tersebut, maka itu adalah pendapat yang keliru. Itu argumentasi yang keliru, ya kan? Mereka menutup mata untuk melihat sejarah, mereka menutup mata untuk melihat kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus dari bagian Alkitab yang lainnya. Sangat banyak bagian-bagian Alkitab yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika kita membaca kisah hidup Yesus, maka dia sangat berbeda dengan nabi-nabi lainnya, dengan manusia-manusia pada umumnya. Karena Yesus sangat detail, di mana dia telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, digenapi dalam Perjanjian Baru, dan di dalam Perjanjian Baru kita dapat melihat bahwa Yesus melakukan hal-hal yang di luar dugaan manusia. Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Itu hal-hal kecil. Yesus bisa membuat orang buta dapat melihat. Bukan hanya itu, Yesus juga mengatakan bahwa dia bisa mengampuni dosa manusia. Lalu pertanyaan saya, apakah manusia bisa mengampuni dosa-dosa manusia yang lainnya? Jawabannya adalah tidak mungkin. Hanya Tuhan yang mampu mengampuni dosa manusia. Karena itu teman-teman, jika kita mengatakan bahwa Yesus baru diangkat menjadi Tuhan tahun 325, maka ini adalah kesimpulan yang liar, kesimpulan yang tidak akurat, tidak bijak. Jika kita mau belajar dan ingin tahu tentang siapa Yesus, maka kita harus membaca Alkitab secara utuh. Karena di sana kita akan melihat rentetan cerita yang sangat luar biasa, yang menjelaskan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Yesus adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Dan juga banyak ayat lagi di mana Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi apakah kita mau menghindari ayat-ayat itu? Jawabannya adalah kita harus jujur. Kita harus mau melihat semua ayat dengan baik. Kita harus mau menganalisa semua informasi-informasi dalam Alkitab itu dengan baik. Sehingga kita tidak menyimpulkan sesuatu yang tidak benar. Ya kan? Kenapa umat muslim sangat gencar untuk menolak ketuhanan Yesus? Karena Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa Isa Al-Masih yang mereka anggap sama dengan Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah Nabi. Nah, karena kalau mereka mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka mereka bertentangan dengan informasi yang mereka dapatkan dari Al-Quran. Karena itu mau tidak mau, mereka harus ngotot dan bersuara dengan lantang bahwa Yesus bukan Tuhan. Namun Yesus baru diangkat menjadi Tuhan di tahun 325 ketika terjadi konsili Nisia tersebut. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita sebagai orang Kristen sebenarnya tidak kekurangan informasi. Kita harus tetap yakin, tetap berani untuk bersuara bahwa Yesus bukan diangkat menjadi Tuhan, melainkan Yesus adalah Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi itu sendiri. Sekian yang saya sampaikan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.